dugaan pelanggaran Permendagri. Bagaimana pendapat Bapak? Yang pertama saya melihat bahwa proses ini sangat menyalahi aturan. Saya melihat Bupati Kupang sudah overlap dalam menjalankan roda kepemimpinannya di Kabupaten Kupang. Karena proses seleksi dirut itu diatur dalam Permendagri 37 tahun 2018. Di pasal 35 itu menjelaskan syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang calon direktur. Dan setelah dilakukan proses seleksi, ternyata direktur yang diusulkan untuk menjadi dirut itu usianya sudah melewati yang ditentukan dalam Permendagri. Dan tentu ini sangat melanggar Permendagri. Dan kalau misalnya ini sampai dilanjutkan, ya kita pikir Bupati sudah menjalankan pemerintahan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip itu sudah diabaikan. Karena terus terang kita senang dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bupati, ketegasan-ketegasan dalam mengambil beberapa keputusan terkait dengan pencopotan kepala dinas, pencopotan kepala desa, kemudian kemarin itu yang terakhir kepala desa. Dan ini kita tentu kita sangat apresiasi ini. Tetapi ketika direktur kemudian juga dipaksakan untuk dilantik dengan mengabaikan Permendagri, saya kira seluruh Bupati tidak konsisten dalam menerapkan dan menjalankan aturan yang ada di sini Kabupaten Kupang. Tapi tentu sebagai DPRD, anggota DPRD, kita akan melakukan fungsi pengawasan kita. Nah, ini bagian yang akan kita lakukan, karena fungsi pengawasan yang kita lakukan adalah kita mencegah sehingga tidak terjadinya tindak pidana korupsi di kemudian hari. Karena jika ini kalau dipaksakan, tentu saat nanti pemeriksaan BPK atau BPKP itu pasti akan menjadi temuan. Nah, ini kita tentu tidak berharap itu terjadi. Gitu. Sehingga fungsi pengawasan itu akan kita lakukan. Dan kebetulan saya juga ada di komisi yang bermitra langsung dengan urusan perumda, dan kita akan dorong untuk nanti kita panggil pihak-pihak terkait untuk kemudian kita dengar penjelasannya. Dan ini juga nanti kita sampaikan kepada pimpinan.